Ruwiya diriwayatkan an Ibni Mas'udin dari Ibni Mas'ud annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul halali, mencari sesuatu yang halal, faridatun, merupakan perkara yang wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Rasulullah mengatakan bahwasanya mencari sesuatu yang halal daripada rizki Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa makanan, sandang pangan, kendaraan, rumah, dan apapun daripada sesuatu dari rizki Allah, mencari yang halal merupakan sesuatu yang wajib, sesuatu yang fardu ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul-rasul, para nabi, para rasul, kulu, makanlah kalian semua, minat tayyibati, daripada makanan-makanan yang baik-baik, yakni makanan yang halal. Wa'malu, dan beramallah kalian salihan, dengan amal yang soleh. Ayat ini memiliki khitab terhadap para rasul. Maka tentunya juga terhadap semua umat daripada rasul-rasul tersebut. Artinya ketika Allah memerintahkan Nabi untuk memakan sesuatu yang halal, maka perintah itu dalam hal ini juga berlaku terhadap umatnya Nabi Muhammad, atau terhadap umat daripada setiap rasul. Dianjurkan untuk senantiasa memakan makanan yang baik, yang halal, dan senantiasa untuk beramal soleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akalal halalah, barang siapa yang memakan al halala, makanan yang halal, arba'ina yauman, selama 40 hari, nawwarallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sinar cahaya qalbahu, terhadap hati orang tersebut. Kata Nabi, siapa yang memakan makanan halal 40 hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyinari hatinya, tentunya dengan sinar-sinar ilahiyah, dengan sinar-sinar ketuhanan, dengan sinar-sinar ilahiyah, sinar-sinar yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya keimanan, cahaya ilmu, cahaya ibadah, cahaya amal, dan yang lain-lain daripada cahaya-cahaya Allah. Allah akan berikan, Allah akan tampakkan, Allah akan munculkan qalbahu, ke dalam hati orang yang memakan makanan yang halal. Wa ajraya nabi al hikmati,
Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan ya Nabi al-hikmati, sumber-sumber hikmah min qalbihi, dari hati orang tersebut, ala lisanihi, dimunculkan, dialirkan, ala lisanihi, atas lisannya. Jadi Nabi bersabda bahwa orang yang memakan makanan halal 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi hatinya dengan cahaya ketuhanan, dengan cahaya amal, cahaya ilmu, cahaya ibadah, dan cahaya-cahaya yang lain daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, mengalirkan sumber-sumber hikmah, memunculkan sumber-sumber hikmah dari dalam hati orang tersebut, ala lisanihi, dimunculkan ke lisannya, sehingga orang yang seperti itu lisannya senantiasa berkata dengan perkataan-perkataan yang penuh hikmah, karena hikmah ini telah muncul dari dalam hatinya, karena faktor orang tersebut telah memakan makanan yang halal. Jadi kalau kita ini, lisan kita ini ingin memiliki hikmah yang selalu terucap dalam lisan kita ini selalu mengatakan sesuatu itu memiliki hikmah, mengandung hikmah yang tinggi, hendaknya kita senantiasa memakan makanan yang halal. Wa fi hadis Ibni Abbas, dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna lillahi malakan ala baitil maqdis. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, malakan, terdapat malaikat, ala baitil maqdis, atas baitil maqdis atau di baitil maqdis, yunadi, yang malaikat itu berseru, kulla lailatin, setiap malam, dengan seruan, dengan panggilan, dengan seruan, man akala haraman, siapa yang memakan makanan yang haram, lam yukbal, maka tidak akan diterima, minhu, dari orang tersebut, sarfun wala adlun, tidak diterima ibadah wajib, wala adlun, dan juga tidak diterima ibadah sunnahnya. Ini sorfun, tidak diterima ibadah sunnahnya, wala adlun, dan tidak diterima ibadah wajib. Jadi dalam hadis ini, hadis yang disampaikan, diriwayatkan oleh Ibni Abbas, beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat di atas Baitul Maqdis, yang senantiasa malaikat itu berseru setiap malam dengan seruan, dengan panggilan, man akala haraman, siapa yang memakan makanan yang haram, lam yukbal, maka tidak akan diterima minhu, darinya, sorfun, ibadah sunnahnya, wala adlun, dan juga tidak diterima ibadah wajibnya. Waqala, dan berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manishtara thauban, siapa yang membeli pakaian, bi asyrati darahimah, dengan 10 dirham, wa fi thamanihi, dan di dalam harga pakaian itu, dirhamun, terdapat 1 dirham, haramun, yang haram, lam yukbal, maka lam yakbalillahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatahu, salatnya orang tersebut,
madama alaih, selama orang tersebut memakai baju tersebut. Selama orang itu memakai baju tersebut. Jadi Nabi bersabda, siapa orang yang membeli baju, membeli pakaian, misalnya dengan harganya 10 dirham, atau kalau dalam negara kita 100.000 misalnya, kemudian di dalam harga pakaian itu terdapat 1 rupiah atau 1 dirham kalau dulu, terdapat 1 rupiah atau 10.000 atau berapa yang mengandung uang haram, maka lam yakbalillahu, Allah tidak akan menerima salatahu, salat orang tersebut, madama alaih, selama orang tersebut memakai pakaian itu untuk salat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin, setiap daging, nabata yang tumbuh minal harami, dari perkara yang haram, dari makanan yang haram, fannaru, maka neraka, aula bihi, lebih layak untuk orang itu. Jadi Nabi bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, neraka lebih pantas, lebih layak, lebih utama bagi orang itu. Dan ketika ada orang membeli pakaian yang mana dalam harga pakaian tersebut terdapat uang rupiah atau dirham atau dinar, baik itu 1 dinar, 1 dirham atau 1 rupiah yang terdiri dari yang haram, maka Allah tidak menerima salat itu selama orang tersebut memakai pakaian itu. Maka kita ini harus senantiasa berusaha menjaga sehalal mungkin daripada makanan kita atau pakaian kita, sandang pangan kita, dijaga betul. Jangan sampai ada sesuatu yang haram yang kita pakai. Karena resikonya sangat besar sekali. Dampaknya bisa pada ibadahnya tidak diterima. Bahkan yang lebih parah lagi, fannaru aula bih, neraka lebih layak, lebih pantas baginya. Bahkan ketika dia memiliki anak, yang anak tersebut tumbuh dari daging kita, dari darah kita, yang di dalam darah kita, di dalam daging kita terdapat makanan yang haram, kemudian kita memiliki keturunan dari makanan yang haram, maka sulit sekali kita berharap anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang baik, apalagi anak yang berilmu, yang alim. Sangat sulit sekali kalau kita sendiri tidak menjaga makanan. Maka sangat berat sekali kita memiliki keturunan yang alim, allamah, yang soleh. Sangat sulit. Karena untuk memiliki keturunan yang soleh, yang solehah, yang alim, yang allamah, itu pertama harus dimulai dari diri kita. Menjaga makanan kita, menjaga pakaian kita sehalal mungkin, agar kita juga dijaga oleh Allah, agar keturunan kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya bagi umat Islam, khususnya kita semua, untuk senantiasa menjaga dan mencari sesuatu yang halal. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, diberi rizki yang halal, barokah, manfaat, senantiasa panjang umur, dan keturunan-keturunan kita senantiasa menjadi keturunan yang solehin, solehat. Hal ini bisa kita mulai dengan kita menjaga makanan kita, menjaga makanan anak-anak kita sehalal mungkin,
Jangan sampai anak-anak kita diberi nutrisi makanan atau pakaian yang terdiri dari perkara-perkara yang haram. Karena itu akan berdampak pada karakter seorang anak, akan berdampak pada kepribadian, sikap seorang anak. Kalau kita keliru dalam memberi asupan gizi dengan gizi yang haram. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.